jangka waktunya dari saya daftar sampai saya dapat job berapa lama waktunya. Oke Remisa, perlu saya tekankan ya Remisa, cepat tidaknya itu tergantung dari rezeki kita masing-masing ya Remisa. Jadi itu nggak bisa menjadi patokan. Ada juga yang daftar baru 2 hari 3 hari dapat job ya juga bisa. Ada juga yang daftar sampai 2 tahun 1 tahun belum dapat job ya juga bisa ya Remisa. Itu tergantung dari rezeki Remisa masing-masing. Jadi nggak bisa jadi patokan ya Remisa. Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Untuk saudaraku sebangsa setanah air, saya doakan semoga rekan-rekan Remisa semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga untuk rekan-rekan Remisa yang mau daftar ke luar negeri, khususnya yang mau ke Taiwan, Korea, Jepang, semoga dimudahkan prosesnya dan semoga mendapatkan pabrik yang bagus. Oke Remisa, di video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada rekan-rekan Remisa semuanya, khususnya untuk yang mau proses ke Taiwan. Banyak sekali ya pertanyaan yang masuk mengenai tentang kriteria supaya bisa bekerja di Taiwan, gimana prosesnya. Kebanyakan ya Remisa, kita proses ke Taiwan itu yang pertama yang perlu diketahui oleh para calon TKI yakni adalah modalnya. Karena kalau kita bekerja di Taiwan itu tak seperti di Korea dan Jepang ya Remisa. Karena di Taiwan itu prosesnya itu gampang, yang penting ada modalnya, duitnya itu. Untuk duitnya sendiri tahun sekarang 2022 angkatan Omikron berkisaran antara 50 juta sampai ada yang 90 juta, kadang ada yang lebih. Itu tergantung dari PJTKI, agensi, dan hal paling mendasar itu dari sponsor ya Remisa. Itu yang membuat biaya proses kesini itu membengkak gede. Karena sponsor ya sebagian humas ya ini mencari para calon TKI yang ingin bekerja ke Taiwan, dia akan dimasukkan ke dalam PT. Itu nanti kan dia akan mendapatkan fee dari pihak PJTKI dan juga dari ibaratnya dari TKI itu sendiri. Itu contohnya dia tuh kemungkinan ya Remisa kalau nggak dapat untung ya 3 juta lebih lah mungkin, ya tergantung dari pihak sponsor itu masing-masing. Misal ada subscriber saya, dia itu non ya misalnya mau daftar ke Taiwan, masuk di suatu PT di daerah Jawa Timur. Dia ini mengenai biaya dan gimana sih Mas jangka waktunya dari saya daftar sampai saya dapat job berapa lama waktunya. Oke Remisa, perlu saya tekankan ya Remisa, cepat tidaknya itu tergantung dari rezeki kita masing-masing ya Remisa. Jadi itu nggak bisa menjadi patokan. Ada juga yang daftar baru 2 hari 3 hari dapat job ya juga bisa. Ada juga yang daftar sampai 2 tahun 1 tahun belum dapat job ya juga bisa ya Remisa. Itu tergantung dari rezeki Remisa masing-masing. Jadi nggak bisa jadi patokan ya Remisa. Perlu saya luruskan di sini, uang juga perlu. Kriteria ya minimal itu tinggi badannya perlu diperhatikan ya Remisa, minimal ya 165 ke atas lah. Kalau di bawah itu ya kemungkinan majikan di Taiwan kurang begitu seret dengan tinggi badan segitu. Karena kita tahu sendiri orang Taiwan tuh lebih suka yang postur bule gede dhuwur gitu loh, atau tinggi besar. Mereka beranggapan kalau tinggi badan segitu pasti anak ini bisa mampu bekerja lebih kumpat ibaratnya gitu loh. Dalam arti kan tinggi badan besar kan otomatis tenaganya kan rosok gitu Remisa. Itu di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya Remisa. Untuk Masnya tadi itu memberikan rincian biayanya, ya ini ada 2 macam ya Remisa. Pertama itu biaya 59.700.000 itu potongannya 6.300 NT kali 6 bulan. Itu opsi pertama. Yang opsi kedua ini 44.700.000 potongan hanya 12.300 NT kali 6 bulan. Ya memang seperti itu ya Remisa. Ada juga yang dapat talangan uang dari PT yakni 15 juta juga ada. Gini ya Remisa, besar kecilnya biaya itu
relatif dari masing-masing PT, karena kita tahu PT kan beda biaya gitu loh. Jadi itu yang terpenting adalah ya rekan-rekan remisa semuanya, jangan DP dulu jika belum mendapatkan job dalam arti kita jangan masukkan uang dulu ya remisa. Apabila ada pihak PT yang kamu harus kasih uang dulu sebagai panjer untuk dapat selanjutnya, itu perlu dihindari karena itu sangat beresiko ya. Kita keluar uang untuk pembuatan paspor, medical pra gitu ya remisa, apakah kita sehat atau tidak itu tidak masalah remisa. Apabila kita belum mendapatkan job suruh DP itu sangat berbahaya sekali. Nanti rekan-rekan remisa bisa gantung, ibaratnya mau pindah PT kan jadi sulit gitu karena kita sudah masukkan DP di situ. Apabila kita ingin pindah PT, biasanya pihak PT yang lama itu akan mengenakan biaya administrasi gitu loh. Jadi rekan-rekan remisa nanti bisa bikin pusing kepala gitu apabila mau pindah PT, apabila dapat PT yang bagus lebih murah. Nah, kedua itu kita jangan, daftar pertama itu jangan memakai dokumen asli ya remisa. Dokumen fotokopi. Di video saya sebenarnya sudah ada kok remisa. Nah itu ya remisa, bisa rekan-rekan remisa bisa men-scroll di beranda YouTube saya, nanti itu ada. Itu kebanyakan untuk para pemula ya tanyakan seperti itu. Intinya itu tinggi badan sama uang ya remisa. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa terbang tuh remisa, karena proses Taiwan itu sangat tergantung dengan uang, karena kita di sini tuh ibaratnya membeli job. Kalau bagi saya remisa, mahal itu tidak masalah, yang penting jobnya itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak PT waktu di Indonesia. Yang terpenting ada lemburannya. Kalau biaya gede nggak ada lemburannya ya ibaratnya 1 tahun nggak bisa membalikin modal lah gitu remisa. Itu sangat memberatkan bagi calon TKI non ibaratnya. Tapi rekan-rekan remisa jangan berkecil hati apabila sudah sampai Taiwan, ibaratnya sudah terlanjur pabriknya nggak ada lemburan, rekan-rekan remisa bisa mengambil atau mencari kerjaan sampingan atau kerja takong. Biasanya kan di hari Sabtu dan Minggu rekan-rekan remisa kan nggak ada lemburan ya kan, itu di 2 hari tersebut Sabtu dan Minggu itu bisa dimanfaatkan, bisa kerja sambilan atau kerja takong. Tapi itu bukan saya rekomendasikan ya remisa, karena kerja takong sendiri adalah kerja yang sangat ilegal, tidak dibenarkan dalam perjanjian PK kita, dan di Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan tidak ada. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya remisa. Ini omongan saya yang kerja takong ini jangan sampai rekan-rekan remisa lakukan karena sangat berbahaya sekali apabila untuk TKI non melakukan hal tersebut. Jadi berhati-hati. Kalau kita kepepet ibaratnya nggak ada lemburan, kita harus membayar Cinatras, masih ada tanggungan di rumah, ibaratnya mau terbang ke sini kan pasti hutang sana hutang sini kan, itu nggak apa-apa. Yang penting saran saya hati-hati kepada saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini sedang di Taiwan, khususnya TKI non ya remisa. TKI yang X juga ada ya remisa, seperti itu. Jadi itu pesan saya. Poin kedua itu banyaklah kalian berdoa ya remisa atau tirakat. Biasanya doa dari orang tua itu sangat menentukan, karena doa orang tua itu diijabah oleh Gusti Pangeran ya remisa. Ibaratnya kalau kita mau melakukan sesuatu itulah minta doa restu kepada orang tua, semoga dilancarkan segala urusannya pada orang tua terdekat kita, saudara kita gitu ya remisa. Itulah remisa. Jadi rekan-rekan remisa untuk yang proses ke Taiwan janganlah berkecil hati apabila baru daftar 1 bulan 2 bulan belum mendapatkan job, jangan khawatir. Nanti masih ada rezeki lagi kok remisa. Yang terpenting itu tadi, janganlah kalian masukkan uang DP dulu gitu. Itu kalau untuk pengalaman kerja, untuk bagi saya sendiri ya remisa, bagi persepsi saya, pengalaman kerja itu kesekian lah. Yang terpenting itu tadi, yang penting tinggi badan, berat badan seimbang, dan yang ketiga itu biasanya ditanyakan pengalaman kerja. Apabila rekan-rekan remisa itu punya pengalaman pada setir forklift ya, punya lisensinya di Indonesia, las, nah itu menjadi nilai plus sendiri bagi majikan, khususnya yang
pabriknya mengoperasikan alat tersebut biasanya punya keahlian di super forklift, ngelas, las argon atau alubung di sini itu, atau las CO2 juga bisa, itu sangat bagus sekali. Apabila pabriknya pembuatan plastik suruh ngelas kan nggak mungkin gitu loh. Biasanya kan pabrik tertentu yang mengharuskan TKI-nya itu bisa ngelas atau nyupir forklift itu. Kalau di pabrik makanan masa harus ngelaskan ya jelas apa gitu kan, nggak masuk gitu. Yang penting itu tadi tinggi badannya biasanya kan dites itu. Nanti di PT itu ada semacam interview ya Remisa. Interview biasanya kan di seleksi itu. Nah, di video saya itu ada kok Remisa. Jadi nggak saya jelaskan panjang lebar. Oke gitu Remisa yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan Remisa semuanya. Untuk saudaraku sebatas tanah air, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang.